Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan exploratory factor analysis menggunakan program CHESP. Apa itu exploratory factor analysis? Secara detail akan saya bahas di video lainnya. Namun secara sederhana, exploratory factor analysis itu analisis yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui item-item dari instrumen kita itu dapat mengelompok menjadi berapa faktor. Nah, exploratory factor analysis sering digunakan ketika kita akan mengembangkan instrumen. Misalkan ini ya, saya mengembangkan instrumen terdiri dari 16 item, 16 pernyataan. Kemudian 16 pernyataan ini nanti bisa dikelompokkan menjadi berapa faktor sih? Dikelompokkan menjadi berapa dimensi sih? Nah, itu bisa kita tentukan dengan menggunakan EFA atau exploratory factor analysis. Nah, kalau kita mengembangkan instrumen, kita akan mengenal istilah item, variabel, faktor laten, atau dimensi. Apa itu? Sederhananya, item itu ya pernyataan atau pertanyaan di kuesioner atau instrumen yang kita kembangkan. Nomor 1, nomor 2, nah itu item ya. Item dalam pengembangan instrumen itu kita kenal juga sebagai variabel. Sehingga kalau nanti saya menyatakan variabel, variabel itu merujuk pada item. Kemudian item-item itu nanti akan bisa mengumpul menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu kita kenal sebagai faktor laten. Atau kalau dalam pengembangan instrumen kita kenal sebagai dimensi. Misalkan kita ingin mengembangkan instrumen motivasi belajar. Instrumen motivasi belajar ini bisa dibagi menjadi beberapa dimensi. Nah, dimensi ini tidak bisa diukur secara langsung, sehingga butuh beberapa item untuk mengukur dimensi tersebut. Misalkan motivasi belajar terdiri dari dimensi motivasi intrinsik, kemudian ada dimensi motivasi ekstrinsik, kemudian ada dimensi efikasi diri. Motivasi intrinsik itu tidak bisa kita ukur langsung. Kita tidak bisa membuat pernyataan seberapa tinggi motivasi intrinsik Anda untuk belajar, atau seberapa besar motivasi ekstrinsik Anda untuk belajar biologi, seberapa tinggi efikasi diri Anda. Nah, itu susah ya, tidak bisa diukur secara langsung. Nah, sesuatu yang tidak bisa diukur secara langsung dalam pengembangan instrumen itu kita kenal sebagai faktor laten, atau yang tadi saya katakan dimensi tadi. Nah, faktor laten ini bisa diukur menggunakan beberapa item. Misalkan motivasi intrinsik bisa kita ukur dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan persetujuan. Misalkan ya, untuk faktor intrinsik, pernyataannya misalkan saya sangat puas ketika saya mendapatkan nilai bagus. Kemudian pilihan responnya sangat tidak setuju, agak setuju, setuju, sangat setuju. Kemudian saya sangat senang ketika saya bisa memahami materi biologi. Responnya nanti sangat tidak setuju, agak setuju, setuju, sangat setuju. Motivasi ekstrinsik misalkan, nanti pernyataan-pernyataannya berkaitan dengan pujian dari orang tua, support dari guru. Nah, begitu. Efikasi diri nanti diukur dengan pernyataan-pernyataan terkait tingkat kepercayaan diri mereka untuk belajar, tingkat kepercayaan diri mereka ketika mendapatkan masalah dan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, item-item itu digunakan untuk mengukur dimensi yang sudah ditentukan tadi. Jadinya beberapa item digunakan untuk mendapatkan satu dimensi atau satu faktor laten tadi. Begitu. Nah, kemudian ketika kita ingin mengolah data tersebut, tadi kan ada sangat tidak setuju, kemudian agak setuju, itu kan skala ordinal. Nah, skala itu kemudian datanya kita ubah menjadi angka seperti ini. Misalkan sangat tidak setuju 0, kemudian agak setuju 1, dan sebagainya. Urut begitu ya, dari yang sangat jelek sampai bagus itu diurutkan begitu, sesuai dengan pernyataannya positif atau negatif. Begitu. Nah, kalau kita ingin melakukan analisis data di CHESP seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, kita tidak bisa menginput manual satu persatu data kita langsung ke program CHESP. Maka kita membutuhkan bantuan Excel terlebih dahulu. Nah, di Excel kita bisa menata data kita seperti ini ya.
variabel-variabel kita atau item-item kita tulis di atas. Item 1, item 2, item 3. Atau mungkin menggunakan istilah lain A1, A2, A3, kemudian di sini B1, B2, terserah ya. Kalau di sini contohnya item 1 sampai item 16. Ada 16 pernyataan misalkan di sini. Kemudian ini tingkat persetujuan sudah diubah menjadi angka-angka seperti ini. Nah, dalam pengembangan instrumen ini misalnya kita melibatkan 200 siswa. Maka setiap siswa itu ditulis dari satu baris ke baris selanjutnya. Baris ini merupakan data siswa pertama, baris ini data siswa kedua, baris ini data siswa ketiga, dan seterusnya sampai siswa terakhir. Karena ini contohnya 200 siswa, maka nanti di baris ke sini merupakan data dari siswa ke 200. Begitu. Setelah kita menyiapkan data seperti ini, kita harus save data kita dalam format CSV. Bagaimana caranya? Kita ke File, kemudian Save As, kemudian kita browse, kita ingin simpan di folder mana sih? Kita pilih foldernya, misalkan di folder download. Kemudian di file nama kita bisa sesuaikan, misalkan data EFA. Nah, kemudian ini yang perlu kita ingat ya, save as type-nya harus CSV, delimited ya, dicari. Nah, ini ada CSV, kita pilih. Kemudian kita klik save. Nah, sehingga data kita sudah terformat menjadi CSV. Kalau dalam format XLS atau Excel itu tidak bisa dibaca oleh JASP. Nah, JASP bisa membaca yang formatnya CSV. Sekarang kita kembali ke JASP. Di JASP di pojok kiri ada garis 3. Ini kita klik, kemudian di menu pertama ada open, kemudian kita pilih yang computer, ya, kemudian kita pilih browse. Kita cari foldernya tadi di mana? Oh, di folder download kalau di sini. Kemudian nama filenya apa? Oh, data EFA. Kita klik kiri, kemudian kita klik open, sehingga data kita sudah muncul di sini, ya, sudah muncul di JASP. Nah, ini ya datanya. Kemudian di sini ada simbol semacam grafik batang seperti ini. Ini mengindikasikan bahwasanya data kita dalam skala ordinal. Namun sebelum kita melakukan analisis faktor, skala ini harus kita ubah dari ordinal menjadi scale ya. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, di grafik ini bisa kita klik ya. Mouse kita, saya perbesar dulu biar enak ya. Nah, mouse kita, tangan ini yang muncul ini bisa diarahkan ke sini. Nah, sampai menunjuk seperti ini. Kemudian kita klik kiri, lalu ada pilihan. Nah, kita pilih yang scale. Kalau salah klik, nanti bisa muncul yang, nah seperti ini. Ini salah ngeklik. Ya, ini bisa kita hilangkan dengan menekan tombol X ini. Ya, sehingga ini kita perbaiki dulu, kita ubah menjadi scale hingga ke item terakhir. Begitu. Nah, setelah semua diubah menjadi scale sehingga simbolnya berubah seperti ini, maka kita sudah siap untuk mengolah data ini menggunakan EFA. Caranya gimana? Di atas ini ada faktor. Nah, ini faktor ini bisa kita klik. Kemudian ada 3 pilihan. Kita pilih yang exploratory factor analysis. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah ini sudah muncul tabel-tabel kosongan yang siap akan menghasilkan hasil olahan data setelah kita mengatur di sisi kiri ini. Saya perkecil dulu ya biar tampilannya seperti awal. Nah, ini ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian di sisi kiri ini ada variabel-variabel kita tadi. Pastikan simbolnya sudah seperti ini ya. Kalau ternyata simbolnya ada yang masih grafik ya, artinya dia masih ordinal. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita bisa menutup jendela ini. Ya, kita bisa menggunakan tanda X ini, remove the analysis. Kemudian nanti tinggal misalkan nomor 8 tadi, misal ya, masih ordinal, maka langsung kita sesuaikan menjadi scale. Kalau sudah tidak ada yang terlewat, kita kembali lagi, klik menu factors, kemudian kita pilih exploratory factor analysis. Begitu. Kemudian kita pindahkan seluruh item ini, ya, mohon maaf, saya perkecil dulu.
Oke, setelah itu kita pindahkan seluruh item ini ke kotak variabel di sini. Ya, kita bisa klik salah satu, kemudian kita Ctrl A di keyboard masing-masing, kemudian di sini ada tombol panah, kita klik. Nah, sehingga seluruh item masuk sini dan di sini sudah mulai mengolah data. Kemudian di sini ada number of factors based on. Nah, ini kita ingin mengelompokkan variabel kita menjadi faktor, itu dasarnya apa? Dasar analisis atau dasar penentuannya apa? Di sini setidaknya ada 3 cara untuk mengelompokkan faktor, mengelompokkan item-item ini menjadi faktor. Yang pertama menggunakan analisis paralel, yang kedua menggunakan agent values, kemudian yang ketiga manual. Misalkan kita mengembangkan instrumen, kemudian menyebarkan instrumen tersebut, tetapi kita belum tahu atau belum secara pasti menentukan. Nanti item ini akan saya kelompokkan menjadi berapa faktor latensi, nanti akan saya kelompokkan menjadi berapa dimensi sebaiknya. Kalau kita belum tahu, kita pilih yang paralel analisis. Ini lebih akurat, lebih mudah, lebih otomatis begitu ya. Tetapi kalau kita sudah punya dasar, oh nanti instrumen yang saya kembangkan ini akan saya kelompokkan menjadi 3 faktor laten. Maka di sini ya ada pilihan manual. Nah, ini manual ya. Manual ini bisa kita klik. Nah, kemudian number of factors-nya tinggal kita sesuaikan. Oh, saya ingin mengelompokkan menjadi 3. Maka ini bisa diganti menjadi angka 3. Nah, misalnya seperti itu. Anggap saja instrumen yang saya kembangkan tadi belum saya tentukan berdasarkan teori, atau belum saya prediksi, atau belum saya inginkan oh nanti akan menjadi 3 faktor. Maka ya sudah, saya pilih yang parallel analysis. Begitu. Kemudian di sini ada factoring method. Nah, metode memfaktorkannya menggunakan apa? Di sini kalau kita klik ada banyak pilihan. Ada minimum residual, ada maximum likelihood, dan sebagainya. 2 teratas ini yang paling sering digunakan. Dan banyak program yang defaultnya adalah minimum residual. Gitu. Nah, minimum residual ini banyak digunakan, tetapi dia agak sensitif kalau datanya nggak normal. Sedangkan kalau maximum likelihood itu lebih fleksibel, meskipun datanya normal, lebih aman. Sehingga kita pilih yang maximum likelihood saja. Oke. Kemudian di sini ada rotation. Ada 2 pilihan, ada orthogonal, ada oblique. Ya. Orthogonal itu kalau faktor-faktor laten kita anggap, kita ketahui tidak berkorelasi, tidak berhubungan satu sama lain. Sehingga faktor-faktor tersebut membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku atau tegak lurus begitu. Sedangkan kalau oblique, kita anggap atau kita ketahui bahwasanya faktor-faktor laten di dalam model kita nanti itu berkorelasi sehingga membentuk sudut lancip begitu. Nah, sekarang kita anggap faktor-faktor kita itu tidak berkorelasi sehingga kita pilih yang ortogonal. Kemudian ini masih none, ini kita pilih yang varimax. Nah, seperti ini. Kemudian di based on analysis, di sini ada 3 pilihan, ada correlation, ada covariant, ada polychronic dan tetrachronic correlation matrix. Kita pilih yang correlation matrix terlebih dahulu. Kemudian, nah ini ada output option. Ini bisa kita klik ya, sehingga muncul beberapa pilihan di sini. Nah, untuk menggeser di sini ada batang ini ya, bisa kita drag seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tabel. Nah, kita ingin menambahkan tabel apa sih? Di sini sebetulnya sudah ada banyak tabel ya. Tabel dasar, tabel IFE dasar. Tetapi kita ingin menambahkan tabel lain yang penting. Maka kita bisa menambahkan di tabel sini. Misalkan kita ingin tambahkan structure matrix, kemudian factor correlation untuk melihat hubungan antar faktor yang tadi saya singgung ketika memilih rotation di sini. Kemudian ada additional fit indices, ini bisa dicentang, bisa tidak. Ada residual matrix, boleh dicentang. Parallel analysis, mau dicentang silahkan begitu. Kemudian di sini ada plots. Nah, di sini kita pilih ya path diagram, kita centang sehingga nanti muncul diagram hasil analisis faktor, modelnya seperti apa. Kemudian juga ada script plot. Nah, script plot ini berkaitan dengan agent value. Bagaimana caranya kita menentukan jumlah faktor itu juga bisa didasarkan pada script plot ini. Tetapi kalau kita ingin path diagram saja nggak masalah, ya, karena tadi kita di sini sudah menggunakan parallel analysis untuk menentukan jumlah faktor di dalam instrumen kita. Nah, kemudian di sini ada display loading above, jadinya kita ingin memunculkan angka-angka di sini itu yang di atas angka berapa.
defaultnya 0,4, sehingga di atas 0,4 akan muncul di sini. Kalau kita naikkan menjadi lebih tinggi ya nanti banyak yang hilang. Kalau kita turunkan nanti muncul semua, begitu ya. Kita coba ya. Misalkan ini saya tarik terlebih dahulu, kemudian saya perkecil layarnya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan 0 di atas 0,4 semua. Sekarang saya coba naikkan menjadi 0,87. Nah, ini cuma satu yang muncul. Karena yang di atas 0,871 hanyalah item 6 di faktor 3. Kalau saya turunkan, wah nanti muncul semua. Item-itemnya bisa muncul di semua faktor begitu. Defaultnya 0,4, maka kita bisa gunakan default tersebut 0,4. Nah, sehingga seperti ini ya. Ini juga bisa disesuaikan sesuai keinginan peneliti. Kemudian di bawah lagi ada beberapa menu yang penting juga. Nah, ini assumption checks. Kita ingin ngecek apakah data kita memenuhi asumsi untuk EFA. Nah, kita gunakan KMO ya, Kaiser-Moyal, kemudian Bartlett untuk sphericitas, ini juga kita centang. Oke, nah ini yang penting-penting sudah kita centang. Sekarang kita lihat hasilnya. Di sini ada tanda panah ini ya, bisa kita klik untuk memperluas output kita. Nah, yang pertama ini ya, result exploratory factor analysis, ini KMO-nya, Kaiser-Meyer-Olkin test. Nah, di sini ada hasilnya. Di sini ada overall MSE-nya. Prinsipnya ya, semakin tinggi angkanya, semakin mendekati 1 angkanya, semakin bagus, begitu ya. Tetapi kita juga bisa menggunakan cut off-nya, nilai minimalnya, passing grade-nya yang bagus itu berapa ya. Nanti kalau kalian mencari referensi, nanti ada kan banyak referensi yang mengatakan KMO itu minimal 0,5. Nah, ini kita lihat ya, semuanya di atas 0,5, overallnya juga di atas 0,5. KMO itu untuk apa? KMO itu untuk mengetes kecukupan dan kecocokan data kita untuk analisis EFA. Cukup nggak, cocok nggak dengan EFA? Nah, itu dianalisis menggunakan KMO. Kalau di atas 0,5 artinya data kita ya cocok untuk EFA. Kemudian analisis selanjutnya adalah Bartlett test sama chi-square test ini ya. Nah, ini harapannya adalah di bawah 0,05 p-value-nya. Kalau di bawah 0,05 artinya bagus. Nah, fungsinya Bartlett test untuk apa? Nah, fungsinya Bartlett test ini untuk apa ya? Menguji korelasi di dataset kita tadi, ya. Apakah data kita, variabel kita tadi saling berkorelasi atau tidak, begitu. Analisis faktor itu dasarnya adalah korelasi. Sehingga kalau data kita nggak berkorelasi, ya nggak cocok untuk analisis faktor, gitu. Kemudian di sini ada faktor loading. Apa itu faktor loading? Sederhananya faktor loading itu ya semacam angka yang menggambarkan hubungan antara item kita atau variabel kita dengan faktor laten. Ini kan item-item kita tadi. Ya, tadi ada 16. Kemudian menggunakan faktor loading dikelompokkan dia. Item 16 itu lebih berhubungan atau lebih berkontribusi ke faktor yang keberapa. Gitu. Di sini kita lihat, oh ternyata item 16 di faktor 1, item 10 di faktor 1, item 13 di faktor 2, item 7 di faktor 3, begitu ya. Ya, semakin besar loading faktornya, maka dia semakin berkaitan dengan faktor tersebut, begitu. Kemudian, nah di sini ada structure matrix ya. Ini hampir ini tidak dibaca dulu, nggak masalah. Kemudian di sini ada faktor karakteristik, ada agent value dari setiap faktor. Nah, kemudian ini ada faktor correlation, korelasi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Begitu. Ya, tadi kita kan memilih yang ortogonal ya. Yang asumsi kita bahwasanya setiap faktor kita itu tidak berkorelasi. Dan ini sehingga muncul seperti ini ya. Faktor 1 ke faktor 2 0,000. Nah, 0,000 itu kan artinya tidak ada korelasi. Kemudian ada additional fit indices. Ini nggak wajib ya kalau EFA. Beda sama CFA. Nanti kita butuh melakukan additional fit indices. Nah, kemudian ini path diagram yang menggambarkan
hubungan antara item-item kita dengan variabel laten kita. Ya, ini. Oke, nah saya tampilkan seperti ini aja biar enak. Nah, ini ya. Jadinya ini sama dengan tabel yang di sini tadi. Tabel yang sini tadi. Tetapi dimunculkan dalam bentuk diagram. Di sini ada 3 faktor laten ya. Ada 3 dimensi, RC1, RC2 sama RC3 ya. Di sini kita lihat ada garis, semakin tebal garisnya itu artinya semakin kuat hubungannya ya. Nah, ini jadinya kita lihat bahwasanya RC3 itu item 6 dan 7. Kalau kita cocokkan di atas tadi, nah sama ya, item 6 sama item 7. Nah, ini faktor 3, nah masuk ya. Kemudian 11, 12, 13, 14 di faktor 2 kita lihat. Nah, ini RC2 ada 14, 13, 12, 11. Kemudian sisanya di RC1. Begitu ya. Semakin tebal artinya dia semakin kuat hubungannya. Kemudian ini script plot ya, mungkin akan saya bahas di video lain. Tetapi untuk analisis kita saat ini kita tidak perlu membaca ini, karena tadi juga kita mendasarkan analisis faktor kita menggunakan parallel analysis. Oke, itu cara kita melakukan analisis exploratory menggunakan JASP. Nah, diagram ini harus kita munculkan kalau kita membuat laporan atau publikasi ilmiah. Kemudian di sini kita baca dan bisa kita simpulkan bahwasanya dari 16 item tadi sebaiknya ya item 8 tidak dilibatkan karena dia tidak masuk di faktor manapun. Kemudian instrumen kita bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor semacam ini. Oke, demikian video kali ini. Di video selanjutnya akan kita pelajari caranya melakukan confirmatory factor analysis menggunakan JASP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.